Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Kodarudin dengan NIM S11228083. Kali ini saya mau menjelaskan tentang bab 3 yaitu memproses gambar dengan OpenCV. Nah, cepat atau lambat, saat mengolah gambar Anda akan menyadari perlunya mengubahnya, entah dengan melakukan filter artistik, mengekstrapolasi bagian-bagian tertentu, menggabungkan dua gambar, ataupun yang terbayang di benak Anda. Nah, di sini bab ini akan menunjukkan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengubah gambar. Nah, di sini ada beberapa yang mencakup topik-topiknya. Yang pertama itu ada yang mengonversi gambar antara model warna yang berbeda, terus ada memahami pentingnya frekuensi dan transformasi Fourier dalam pemrosesan gambar, terus ada menerapkan eh, filter loss tinggi atau HPV filter, rendah LPV, filter deteksi tepi, dan filter konvolasi khusus. Nah, di sini juga mendeteksi kontur garis dan ada bentuk geometris lainnya yang menulis kelas dan fungsi yang merangkum implementasi filter. Dan ada pula di sini ada persyaratan teknisnya. Kita langsung lanjut saja di sini langsung ke mungkin versi gambar antar model dengan warna yang berbeda antara warna model yang berbeda. Dan sini OpenCV akan mengimplementasikan yang berkaitan dengan konversi model warna. Beberapa model warna ini digunakan oleh perangkat masukan seperti kamera. Nah, sementara model lainnya itu umumnya digunakan untuk perangkat keluaran seperti televisi, layar, dan komputer dan printer. Nah, ketika menerapkan teknik visi komputer atau komputer visi pada gambar antara masukan dan keluaran, kita biasanya akan mengonversi tiga jenis model skala, yaitu ada grayscale, BGR, dan HSV atau rotasi saturasi warna nilai. Dan sini kita bahas secara singkat, yaitu skala abu-abu atau grayscale ini adalah yang mereduksi informasi warna dengan menerjemahkan ke dalam tingkat keabuan atau tingkat kecerahan. Nah, model ini sangat berguna untuk pemrosesan citra tingkat menengah dalam masalah di mana informasi kecerahan saja sudah cukup seperti deteksi wajah. Nah, di sini biasanya setiap piksel dalam citra skala abu-abu dipresentasikan oleh satu nilai 8 bit yang berkisar dari 0 sampai 255 putih untuk warna putih. Di sini ada BGR atau warna blue, green, and red, di mana setiap piksel memiliki tiga nilai yang mewakili komponen atau kanal biru, hijau, dan merah dari warna piksel tersebut. Dari sini pengembang web dan siapapun yang bekerja dengan grafis komputer akan familiar dengan definisi warna yang serupa. Hanya saja urutan kanalnya terbalik, yaitu BGR, RGB, red, green, blue. Nah, biasanya setiap piksel dalam gambar dipresentasikan oleh tiga nilai 8 bit seperti 000 untuk hitam dan 255000 untuk biru, 0255 untuk hijau, dan merah itu 00255. Nah, untuk putih itu kasih full 25255 semua. Dan di sini ada model HSV. Di sini menggunakan tingkat kanal yang berbeda, yaitu adalah warna warna, terus ada saturasi adalah intensitasnya, dan volume mewakili kecerahannya. Nah, di sini cahaya bukanlah cat. Di sini bagi pendatang baru atau newbie, di sini warna BGR itu mungkin tampak ada yang tidak beres, misalnya triplet 0255 tanpa biru, hijau penuh, dan merah penuh. Ini akan menghasilkan warna kuning. Nah, jika Anda memiliki latar belakang seni, Anda bahkan tidak perlu memegang cat dan kuas untuk mengetahui bahwa cat hijau dan merah bercampur menjadi warna coklat kusam. Namun, model warna yang digunakan untuk dalam komputasi disebut model aditif yang berhubungan dengan cahaya. Cahaya berperilaku berbeda dari cat yang mengikuti model subtraktif, dan karena perangkat lunak berjalan, komputer akan medianya adalah monitor yang memancarkan cahaya. Model warna referensi adalah model aditif. Dengan lanjut,
Di sini kita akan menjelajahi transformasi Fourier atau sebagian besar pemrosesan yang Anda terapkan pada gambar dan video di OpenCV itu akan melibatkan konsep transformasi Fourier dalam beberapa hal. Nah, di sini Joseph Fourier adalah seorang matematikawan Prancis abad ke-18 yang menemukan dan mempopulerkan banyak konsep matematika. Ia mempelajari fisika panas dan matematika segala sesuatu yang dipresentasikan oleh fungsi bentuk gelombang. Secara khusus, ia mengamati bahwa semua bentuk gelombang hanyalah penjumlahan sinusodal sederhana dengan frekuensi yang berbeda. Dengan kata lain, bentuk gelombang yang Anda amati di sekitar Anda merupakan penjumlahan dari bentuk gelombang lainnya. Nah, konsep ini sangat berguna saat memanipulasi gambar karena memungkinkan kita mengidentifikasi area dalam gambar di mana sinyal seperti nilai pixel, eh, gambar banyak berubah dan juga area di mana perubahannya tidak terlalu dramatis. Kita lanjut di sini kemudian dapat menandai area di ini secara acak sebagai noise atau area yang menarik. Nah, latar belakang atau latar depan dan sebagainya, frekuensi-frekuensi inilah yang membentuk gambar asli. Dan kita dapat memisahkan untuk memahami gambar dan mengekstrapolasi data yang menarik. Nah, di sini kita mau menelaah konsep spektrum magnitudo, suatu citra yang menggunakan transformasi Fourier. Spektrum magnitudo suatu citra adalah citra lain yang memberikan representasi citra asli dalam hal perubahannya. Bayangkan kita mengambil sebuah citra dan menyeret semua piksel paling terang ke tengah, kemudian secara bertahap gerakan ke arah tepi di mana semua piksel yang paling gelap telah dipindahkan. Dengan segera, Anda akan dapat melihat jumlah piksel terang dan gelap yang terdapat dalam citra dan presentasi distribusinya. Nah, di sini ada HPV dan LPV. Nah, HPV itu adalah filter yang memeriksa wilayah gambar dan meningkatkan intensitas piksel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas piksel di sekitarnya. Nah, di sini kita mau mengambil contoh berikut min 0,2550, min 0,25, 1, 0,25 dan 0, min 0,25,0. Kernel ini adalah sekumpulan bobot yang diterapkan pada suatu wilayah dalam citra sumber untuk menghasilkan satu piksel dalam citra tujuan. Misalnya, jika kita memanggil fungsi OpenCV dengan parameter untuk menentukan ukuran kernel atau case size sebesar 7, ini menjelaskan bahwa 49 yaitu 7 kali 7 sama dengan 49 piksel sumber dipertimbangkan secara menghasilkan setiap piksel tujuan. Nah, di sini kita dapat membayangkan kernel sebagai sepotong kaca buram yang bergerak di atas citra sumber dan membiarkan campuran cahaya sumber yang tersebar melewatinya. Nah, di sini ada penerapan HPV pada gambar. Kita langsung lanjut. Ini nah, setelah impor awal kami mendefinisikan kernel 3x3 dan kernel 5x5 lalu membuat gambar dalam skala abu-abu. Setelah itu kami ingin mengevolusi gambar dengan masing-masing kernel. Ada beberapa fungsi pustaka yang tersedia untuk tujuan atribut tersebut. Nah, nanti ini menyediakan fungsi convolve. Namun, fungsi ini hanya menerima array satu dimensi meskipun konvolusi array multidimensi dapat dicapai dengan NumPy. Nah, prosesnya akan sedikit rumit. Model Ndimage SciPy menyediakan fungsi convolve lain yang mendukung array multidimensi. Nah, terakhir OpenCV itu juga menyediakan fungsi filter dua dimensi untuk konvolasi dengan array 2D dan fungsi self filter dua dimensi untuk kasus khusus kernel 2 yang dapat 2 dimensi yang dapat dikompensasi menjadi 2 kernel 1 dimensi. Nah, contoh kode sebelumnya ini mengilustrasikan fungsi Nmag
Convolve kami akan menggunakan fungsi CV to filter 2D dalam contoh lain di bagian kernel custom. Script yang melanjutkan menerapkan dua HPV yang dua karena konvolasi telah didefinisikan terakhir dengan menerapkan metode berbeda. Mendapatkan HPV dengan menerapkan LPV yang menghitung selisih antara gambar asli mereka kita lihat. Nah, di sini ada perbedaan gambarnya. Nah, di sini kita lihat bahwa HPV diferensial seperti ini telah tunjukkan pada foto kanan bawah menghasilkan hasil pencarian tepi terbaik. Karena mode diferensi ini melibatkan filter lolos rendah, di mana kita uraikan jenis filter tersebut. Nah, jika HPV meningkatkan intensitas piksel, mengingat perbedaannya dengan piksel di sekitarnya, LPV akan menghaluskan piksel tersebut jika perbedaannya dengan piksel di sekitarnya lebih rendah dan dari ambang batas tertentu. Ini digunakan dalam denoising dan pengaburan, misalnya adalah salah satu filter pengaburan atau penghasilan yang paling populer itu adalah Gaussian blur. Ini adalah filter lolos rendah yang melemahkan intensitas sinyal frekuensi tinggi. Hasilnya Gaussian blur itu ditunjukkan pada foto kiri bawah ini, Gaussian blur. Nah, di sini kita membuat modul. Nah, di sini mari kita tinjau proyek Cameo. Mari kita lihat di bagian bab 2 mengenai berkas langsung ke diambil secara real time ya. Mari kita di sini langsung membuat filter. Di sini sama punya codingannya. Ini tinggal di run coba. Cameo. Oh, tidak bisa karena lagi dipakai. Ada 2 video jadi tidak bisa. Jadi seperti ini codingannya, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya ambil just ini. Nah, di sini kenapa tidak bisa? Karena laptopnya saya pakai merekam jadi tidak bisa double. Jadi kita langsung lanjut saja ke deteksi tepi. Nah, di sini dia tuh memainkan peran penting dalam penglihatan manusia dan komputer. Nah, kita sebagai manusia dapat dengan mudah mengenali berbagai jenis objek dan prosesnya hanya dengan melihat siluet cahaya, latar atau sketsa. Bahkan ketika seni menekankan tepi dan pose, seringkali terkesan menyampaikan gagasan tentang sebuah archetype seperti The Tinker karya Rodin, The Superman karya Joe Shuster. Di sini perangkat lunak juga dapat menalar dengan tepi, pose, dan archetype. Kita akan membahas jenis menalar di bab-bab selanjutnya. Di sini kita, nah di sini OpenCV itu banyak menyediakan filter pencari tepi termasuk Laplacian, Sobel, dan Scar. Nah, filter-filter ini seharusnya mengubah area non-tepi menjadi hitam dan mengubah area tepi menjadi putih atau warna jenuh. Nah, namun filter ini rentan salah mengidentifikasi noise sebagai tepi. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mengaburkan gambar sebelum mencoba menemukan tepinya. Nah, OpenCV juga di sini menyediakan berbagai filter pemburaman termasuk blur, itu rata-rata sederhana, median blur, dan Gaussian blur. Nah, argumen yang filter pencarian tepi dan pembaruan bervariasi, tetapi selalu menyatakan case size, bilangan bulat ganjil yang mewakili lebar dan tinggi dalam piksel. Nah, pada gambar berwarna untuk pencarian tepi, mari kita gunakan Laplacian untuk menghasilkan garis tepi yang tebal, terutama pada gambar skala abu-abu atau grayscale. Setelah menerapkan median blur, tetapi sebelum menerapkan Laplacian, kita harus mengonversi gambar dari BGR ke skala abu-abu.
Setelah mendapatkan hasil plus yang kita dapat mengembalikannya untuk mendapatkan tepi hitam pada latar belakang putih. Nah, kemudian kita dapat meremalkannya sehingga nilai berkisar antara 0 hingga 1 dan mengalihkannya dengan gambar sumber untuk menggelapkan tepinya. Nah, mari kita lihat pendekatannya. Nah, di sini ada filter, di sini membuat depth stroke, RC dan blur size-nya itu ada 7 dan case size-nya itu ada 5. Nah, jika blue case-nya lebih dari 3, maka blur size di sini median blur, shift itu blur. Di sini itu digunakan untuk menghasilkan efek yang paling memuaskan. Di sini sayangnya median blur membutuhkan biaya yang mahal dengan argumen kisah yang besar. Nah, misalnya 7. Nah, kernel khusus min menjadi rumit seperti yang baru saja kita lihat. Banyak standar OpenCV menggunakan kernel. Perlu diingat bahwa kernel ada sekumpulan bobot yang menentukan bagaimana setiap pixel keluaran dihitung dari lingkungan pixel masukan. Istilah lain untuk kernel adalah matriks konvolusi. Matriks ini menggabungkan atau mengevolusi piksel-piksel dalam suatu wilayah. Demikian pula filter berbasis kernel dapat disebut dengan konvolusi. OpenCV menyediakan fungsi filter 2D yang sangat serbaguna yang menerapkan kernel atau matriks konvolusi apapun yang kita tentukan. Nah, untuk memahami cara menggunakan fungsi ini, mari kita pelajari format matriks konvolusi array 2D yang dengan jumlah baris dan kolom ganjil. Elemen pusat berkorespondensi dengan piksel diinginkan, sementara elemen lainnya berkorespondensi dengan tetangga piksel tersebut. Nah, setiap elemen bersenilai integer atau floating point yang merupakan bobot yang diterapkan pada nilai piksel input. Bisa diperhatikan contoh berikut. Di sini intinya itu ada nampi array dengan 2 dimensi, 2 dimensi. Oke. Di sini piksel diinginkan memiliki bobot 9. Bobotnya ada 9 dengan tetangga terdekatnya masing-masing memiliki bobot min 1 untuk piksel yang diinginkan. Nah, warna keluaran akan menjadi 9 kali ke warna masuknya dikurangi warna masukan dari 8 piksel yang berdekatan. Jika piksel yang diinginkan sudah sedikit berbeda dari piksel tetangga, perbedaannya akan semakin kuat. Efeknya adalah gambar terlihat lebih tajam seiring dengan peningkatan kontras antar piksel tetangga. Nah, di sini kita mau lanjut. Nah, di sini argumen kedua, gambar misalnya CV2, CV8 untuk 8 bit per kanal, nilai negatif seperti yang digunakan di sini berarti gambar itu memiliki kedalaman yang sama dengan sumber gambar. Nah, berdasarkan contoh sederhana ini mereka tambahkan 2 kelas ke filter SPY. Satu kelas konvolusi untuk mempresentasikan filter konvolusi secara umum. Subkelasnya itu adalah sharpen filter yang mengimplementasikan filter penajaman kita secara pihak. Mari kita edit filter SPY agar kita dapat mengimplementasikan kedua kelas baru sebagai berikut. Nah, di sini ada codingannya. Kita langsung lanjut saja ke piksel dikurangi ke Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa bobotnya itu berjumlah 1. Hal ini seharusnya berlaku setiap kali kita ingin membiarkan kecerahan keluarnya gambar tidak berubah. Jika sedikit memodifikasi karena penyamaan sehingga non tepi menjadi hitam, sebagai contoh mari kita tambahkan filter deteksi tepi ke filter P. Nah, ini untuk deteksi tepi codingannya. Nah, di sini selanjutnya dibuatkan blur. Umumnya untuk efek blur bobotnya harus berjumlah 1 dan harus positif di seluruh lingkungan. Misalnya kita cepat mengambil rata-rata sederhana di lingkungan sebagai berikut. Di sini rata-rata itu 0,04.
Nah, di sini secara khusus sangat mendasar. Memang rangkaian ini lebih mendasar daripada rangkaian filter OpenCV yang sudah jadi. Namun dengan sedikit eksperimen Anda seharusnya dapat menulis kernel yang Anda sendiri menghasilkan tampilan yang unik. Nah, di sini Anda memodifikasi aplikasi. Nah, setelah kita memiliki fungsi kelas tingkat tinggi untuk beberapa filter, mudah untuk menerapkannya ke frame yang diambil di Cameo. Mari edit Cameo file. Ini kita langsung lanjut saja ke sini. Nah, di sini kita bisa menganalisis filter apapun yang kita gunakan. Contohnya di sini kita menerapkan fungsi efek menggores tepi dan meniru warna film foto merek Kodak. Di sini kita ada contohnya tangkapan layar dari tepi garis dan warna merek Porta. Nah, di sini kita ada beberapa efek yang kita capai dengan filter sana. Mari kita pertimbangkan bagaimana kita menggunakan fungsi sederhana untuk tujuan analitis khususnya proteksi tepi dan bentuk. Nah, di sini deteksi tepi dengan Kenny. OpenCV menawarkan praktis yang disebut Kenny berdasarkan nama penemu algoritma tersebut, Johnny F. Kenny, yang sangat populer bukan hanya karena efektivitasnya tetapi juga karena kesederhanaan implementasi dalam program OpenCV. Karena hanya berupa satu baris import CV to import nampi sebagai as name np. Di sini ada koordinatnya image dan hasilnya adalah identifikasi tepi yang sangat jelas. Nah, di sini algoritma tepi Kenny ini memang rumit tetapi juga cukup menarik. Prosesnya terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama menghilangkan noise pada gambar dengan filter Gaussian, terus dihitung gradiennya, terus terapkan penekanan non maksimum NMS pada tepi. Pada dasarnya ini berarti algoritma memiliki tepi terbaik dari serangkaian tepi yang tumpang tindih. Ketika akan membahas konsep NMS secara detail di bab 7, membangun detektor objek custom. Nah, terapkan ambang batas ganda pada semua tepi yang terdeteksi untuk menghilangkan positif palsu. Nah, analisis semua sisi dan hubungannya satu sama lain untuk mempertahankan sisi yang nyata dan membuang sisi yang lemah. Nah, setelah menemukan tepi Kenny, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut terhadap tepi tersebut untuk menentukan apakah tepi tersebut cocok dengan bentuk umum seperti garis atau lingkaran. Nah, transformasi Hawk adalah salah satu algoritma yang menggunakan tepi Kenny. Dengan cara ini kita akan bereksperimen dengan nantinya di bab ini dengan mendeteksi garis, lingkaran atau bentuk lainnya. Nah, di sini ada deteksi kontur. Tugas vital dalam fisik komputer adalah deteksi kontur. Kita ingin mendeteksi kontur atau garis luar subjek yang terdapat dalam bingkai gambar atau video. Tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai langkah menuju operasi lainnya. Operasi-operasi ini meliputi komputasi poligon, pembatas aproxima bentuk, umumnya menghitung minat ROI, yang sangat menyederhanakan interaksi dengan data gambar karena wilayah persegi panjang dinampi. Dan di sini mudah didefinisikan dengan irisan array. Kita akan sering menggunakan deteksi kontur dan ROI saat kita mengeksplorasi konsep deteksi objek, termasuk deteksi wajah dan pelacakan objek. Nah, mari sini kita kenali API dengan sebuah contoh ini. Di sini pertama kita buat gambar hitam kosong berukuran 200 x 200 pixel, kemudian kita tempatkan kotak putih di tengahnya dengan memanfaatkan kemampuan array untuk menetapkan nilai pada hasil. Kemudian kita melakukan threshold atau ambang batas pada gambar yang memanggil fungsi find contours. Fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu gambar input, tipe hierarki, dan metode aproksimasi kontur. Parameter kedua menentukan tipe pohon hierarki yang dikembalikan oleh fungsi. Salah satu nilai yang didukung adalah CV2 Retter Tree yang memberi tahu fungsi untuk mengambil seluruh hierarki kontur eksternal dan internal. Hubungan ini mungkin penting jika kita mencari objek yang lebih kecil atau wilayah yang lebih kecil di dalam objek yang lebih besar atau wilayah yang lebih besar. Jika Anda hanya ingin mengambil kontur paling eksternal, gunakan CV2 Retter eksternal. Ini mungkin pilihan yang baik jika objek muncul di latar belakang polos dan kita tidak perlu mencari objek dalam objek. Nah, ini merujuk pada contoh kode. Perhatikan bahwa fungsi find contours mengembalikan 2 elemen, yaitu kontur dan hierarkinya. Nah, di sini kita menggunakan kontur untuk menggambar
garis luar berwarna hijau pada versi warna gambar. Nah, di sini ada kotak pembatas persegi panjang dengan luas minimum dan lingkar penutup minimum. Nah, di sini kita menemukan kontur persegi adalah tugas yang mudah. Bentuk yang tidak beraturan, miring, dan terputar dapat memaksimalkan potensi fungsi CV2 Find Contours OpenCV. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, misalnya di sini gambar berikut. Dalam aplikasi di dunia nyata, kita dapat sangat tertarik dengan menentukan kotak pembatas subjek persegi panjang minimum yang melingkupinya dan lingkaran yang melingkupinya fungsi CV2 Find Contours bersama dengan beberapa utilitas OpenCV lainnya yang memudahkan hal ini. Pertama, kode berikut membaca gambar dari sebuah berkas yang mengubahnya menjadi grayscale, terus menerapkan threshold pada gambar skala grayscale tersebut yang menemukan kontur pada gambar telah di ambang batas tersebut. Nah, di sini sekarang setiap kontur tidak dapat menemukan dan menggambar kotak pembatas persegi pembatas minimum dan lingkaran pembatas minimum seperti yang ditentukan pada kode berikut. Kita lanjut. Nah, di sini ada mekanisme yang digunakan, ini sangat menarik. OpenCV tidak memiliki fungsi untuk menghitung koordinat titik sudut persegi panjang minimum langsung dan informasi kontur. Sebagai gantinya kita menghitung luas persegi panjang minimum lalu menghitung titik sudut persegi panjang tersebut. Perhatikan bahwa titik sudut yang dihitung adalah bilangan float, tetapi piksel diakses dengan bilangan bulat. Anda tidak dapat mengakses sebagian piksel untuk keperluan fungsi menggambar OpenCV. Jadi kita perlu melakukan konversi ini selanjutnya. Kita menggambar kontak memberi kita kesempatan kesempurnaan untuk memperkenalkan fungsi CV2 Draw Contours. Nah, fungsi ini seperti semua fungsi yang menggambar OpenCV memodifikasi gambar asli. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini mengambil lari kontur dengan parameter keduanya agar Anda dapat menggambar sejumlah kontur dalam satu operasi. Oleh karena itu, jika Anda memiliki satu set titik yang mempresentasikan polygon kontur, Anda perlu membuka titik-titik di dalam sebuah lari. Persis seperti yang kita lakukan dengan kotak pada contohnya. Sebelumnya, parameter ketiga fungsi ini menentukan indeks lari kontur yang ingin kita gambar. Nah, nilai min saat ini akan menggambar semua kontur jika tidak kontur pada indeks yang ditentukan dalam lari kontur parameter akan digambar. Sebagian besar fungsi menggambar mengambil warna gambar sebagai tuple BGR dan ketebalannya dalam piksel sebagai dua parameter terakhir. Nah, kontur pembatas terakhir yang akan kita periksa adalah lingkaran pembatas minimum. XY atau jari-jari sama dengan CV2 min lingkaran terlampir. Nah, satu-satunya keanehan fungsi CV2 min enclosing circle adalah ia mengembalikan tuple dua elemen. Elemen pertama merupakan tuple itu sendiri yang mewakili koordinat pusat lingkaran dan elemen kedua itu adalah jari-jari lingkaran tersebut. Setelah mengkonversi semua elemen menjadi bilangan bulat menggambar, jika menjadi operasi yang cukup mudah. Nah, kita akan mendapatkan kode sebelumnya. Gambar hasilnya akan terlihat seperti ini. Dari yang sebelumnya. Oke. Ini bisa dilihat kalau ini adalah hasil yang bagus karena lingkaran persegi panjang itu mengelilingi objek. Nah, kontur cumbung dan algoritma Douglas-Tucker. Saat bekerja dengan kontur, kita mungkin menemukan subjek dengan beragam bentuk, termasuk yang cembung. Bentuk cembung adalah bentuk di mana tidak ada dua titik di dalam bentuk tersebut, yang garis penghubungnya berada di luar parameter bentuk itu sendiri. Nah, fasilitas pertama yang ditawarkan OpenCV untuk menghitung perkiraan poligon pembatas adalah suatu bentuk adalah OpenCV2 Approx PolyDP. Fungsi ini menggunakan tiga parameter. Yang pertama adalah sebuah kontur, terus ada nilai epilisan yang mewakili perbedaan maksimum antara kontur asli dan poligon. Perkiraan, semakin rendah nilainya maka semakin dekat nilai perkiraan tersebut dengan kontur asli. Terus ada bandaran boolean jika benar-benar seperti poligon tersebut tertutup. Nah, nilai epilisan sangat penting untuk mendapatkan kontur yang bermanfaat. Jadi mari kita pahami apa yang diwakili epilisan adalah selisih maksimum antara keliling poligon hasil aproksimasi dan keliling kontur asli. Semakin kecil selisih ini semakin mirip poligon hasil aproksimasi dengan kontur asli. Nah, di sini kamu mungkin bertanya mengapa kita membutuhkan poligon perkiraan padahal kita sudah memiliki kontur yang merupakan representasi presisi. Jawabannya adalah poligon adalah sekelompok kumpulan garis lurus dan banyak tugas di komputer visi menjadi lebih mudah jika kita dapat mendefinisikan poligon sedemikian
rupa sehingga membatasi wilayah untuk manipulasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu application, kita perlu mendapatkan informasi tentang pailing counter sebagai nilai referensi. Ini dapat diperoleh dengan fungsi CV2 arc length dari OpenCV. Nah, secara efektif kita menginstruksikan OpenCV untuk menghitung polygon. Perkiraan yang keliling hanya dapat berbeda dari counter asli dengan rasio application khususnya 1% dari panjang busur asli. Nah, di sini OpenCV menawarkan OpenCV2 Confess Who untuk mendeteksi informasi kontur yang telah diproses untuk bentuk cembung. Berikut ini adalah ekspresi satu baris yang dapat dipahami. Nah, di sini mari kita lihat gabungkan kontur asli, kontur poligon, dan convex full menjadi satu. Gambar yang mengamati perbedaan di antara keduanya untuk menyederhanakan, kita akan menggambar kontur di latar belakang sehingga subjek asli tidak terlihat tetapi konturnya. Nah, di sini kita lihat subjeknya tidak kelihatan tapi konturnya tetap kelihatan. Seperti yang dapat dilihat, lambung cembung yang mengelilingi seluruh objek poligon yang diperkirakan merupakan bentuk poligon paling dalam. Dan di antara kedua terdapat kontur asli sebagian besar terdiri dari busur. Dengan menggabungkan semua langkah sebelumnya menjadi satu script dan membuat berkas menemukan kontur yang memperkirakan kontur sebagai poligon, menemukan lambang cembung yang menampilkan visualisasi kita boleh berikut ini kodenya. Kita langsung lanjut saja. Nah, kode seperti ini berfungsi baik pada gambar sederhana di mana kita hanya memiliki satu atau beberapa objek dan hanya beberapa warna yang mudah dipisahkan oleh ambang batas atau thresholdnya. Sayangnya, ambang batas warna dan deteksi kontur kurang efektif pada gambar kompleks yang berisi beberapa objek multiwarna. Untuk khususnya lebih menentang ini, kita tidak perlu menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Nah, di sini kita mendeteksi garis lingkaran dan bentuk lainnya. Nah, di sini kita mendeteksi tepi dan menemukan kontur bukan hanya tugas umum dan penting, keduanya juga menjadi dasar bagi operasi kompleks lainnya. Deteksi garis dan bentuk berjalan beriringan dengan deteksi tepi dan kontur. Jadi, mari kita telah bagaimana OpenCV mengimplementasinya. Nah, di sini mendeteksi garis. Pertama-tama mari kita lihat deteksi beberapa garis. Kita dapat melakukannya dengan fungsi Hawk-Lines atau fungsi Hawk-Lines P. Fungsi Hawk-Lines menggunakan transformasi Hawk standar, sementara fungsi Hawk-Lines P menggunakan transformasi Hawk probabilistik karena hanya terdapat huruf P pada namanya. Nah, di sini versi probabilistik disebut sedemikian karena hanya menganalisis sebagian titik pada gambar dan mempresentasikan probabilistik bahwa semua titik tersebut berada pada garis yang sama. Nah, implementasi ini merupakan versi optimal dari transformasi Hawk standar. Nah, komputasinya lebih sedikit dan eksekusinya lebih cepat. Hawk-Lines P diimplementasikan sehingga mengembalikan dua titik akhir dari setiap segmen garis yang terdeteksi, sementara Hawk-Lines diimplementasikan sehingga mengembalikan representasi setiap garis sebagai satu titik dan satu sudut tanpa informasi titik di akhir. Nah, perlu diperhatikan bahwa fungsi Hawk-Lines menggunakan citra binar kanal tunggal yang diproses melalui filter deteksi tepi Kenny. Kenny bukanlah persyaratan yang ketat, tetapi citra yang telah dinegosiasi dan hanya mewakili tepi dan merupakan sumber ideal transformasi Hawk. Jadi Anda akan mendapati praktik umum. Dan di sini parameter Hawk-Lines P adalah sebagai berikut. Gambar, ada resolusi atau ukuran langkah yang digunakan untuk mencari garis. RHO adalah ukuran langkah posisi dalam piksel, sedangkan theta adalah ukuran langkah rotasi dalam radian. Misalnya jika kita menentukan RHO sama dengan 1 dan theta np.pi 180,0, kita akan mencari garis yang dipisahkan oleh selisih sekecil 1 piksel dan 1 derajat. Nah, di sini ada threshold yang mewakili ambang batas di bawah mana suatu baris akan dibuang. Nah, transformasi Hawk bekerja dengan sistem bin dan suara dengan setiap bin mewakili satu baris, dan jika suatu baris memiliki setidaknya jumlah suara ambang batas, baris tersebut akan dipertahankan. Jika tidak ada baris tersebut akan dibuang. Min, line length, dan max line gap yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di sini mendeteksi lingkaran. OpenCV memiliki fungsi untuk mendeteksi lingkaran yang disebut Hawk Circles. Fungsi ini bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan Hawk-Lines, tetapi jika min, line length, dan max line gap merupakan parameter yang digunakan untuk menghapus atau mempertahankan garis
Hawk Circle memiliki jarak minimum antara pusat lingkaran serta nilai minimum dan maksimum untuk radius lingkaran. Mereka adalah contoh wajibnya. Nah, ini adalah berikut ada visual dari hasilnya. Nah, di sini juga mendeteksi bentuk lain. Implementasi transformasi Hawk pada OpenCV terbatas pada pendeteksian baris dan lingkaran. Namun kita sudah secara implisit mengeksplorasi deteksi bentuk secara umum. Kita akan membahas aproksi poly-DP. Fungsi ini memungkinkan aproksimasi poligon. Jadi jika gambar Anda mengandung poligon, poligon tersebut akan terdeteksi secara akurat melalui penggunaan gabungan CV2 Fine Counters dan CV2 Approx poly-DP. Nah, di sini ada ringkasannya. Pada titik ini, Anda seharusnya telah memperoleh pemahaman yang baik tentang model warna, transformasi Fourier, dan beberapa jenis filter yang telah disediakan oleh OpenCV untuk memproses gambar. Nah, di sini juga kamu harusnya sudah mahir dalam mendeteksi tepi, garis, lingkaran, dan bentuk secara umum. Selain itu, Anda harus mampu melakukan kontur dan memanfaatkan informasi yang diberikan tentang subjek yang terdapat dalam sebuah gambar. Nah, konsep-konsep ini melengkapi topik-topik di bab berikut. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.